itu aman ya, tidak mengancam bumi, tidak mengancam Mars atau planet-planet. Untuk saat ini ya, Prof. Untuk saat ini dan masa depan, karena dari segi orbitnya itu hanya sekedar melintas, tidak mengelilingi matahari yang berpotensi suatu waktu kemudian dari bumi atau dari planet yang lain. Oke, Prof. Karena ini hanya sekedar melintas, ya secara umum aman. Kalau ada tanggapan ilmuwan lainnya, baik itu di US maupun di beberapa negara, bahwa tadi dugaan terkait mungkin objek peradaban lain, atau mungkin NASA juga mengambil ancang-ancang seperti itu, atau WM juga disebutkan mungkin melihat ini berbeda. Bagaimana Anda menanggapi mungkin ada beberapa perspektif lain, Prof? Ya, tentu kalau dari segi ilmuwannya yang sebetulnya betul-betul berbicara atas dasar di dunia, tapi kok bisa bikin insecure? Itu memang lama kasihan kok, tapi sebetulnya malah aku kepikiran keluar. Itu tidak ada yang menyatakan bahwa ini adalah objek yang berbahaya. Dan ada juga yang mengaitkannya dengan alien. NASA tentu menganggap ini objek yang menarik untuk diteliti, karena yang pertama ini ditemukannya oleh fasilitas yang difasilitasi oleh NASA, yaitu ATOS. Sistem teleskop untuk pemantauan asteroid, terutama asteroid yang mengancam bumi. Jadi ketika ditemukan objek yang raksasa, walaupun tingginya sekitar 3 km itu sudah lumayan besar ya, itu kalau jatuh ke misalkan menabrak bumi, itu juga menimbulkan bencana yang cukup besar ya. Tapi ini kemudian disimpulkan orbitnya aman, tidak mengancam bumi saat ini dan masa depan. Kemudian ya dari segi astronomi memang ini Juli sampai dengan September itu karena masih teramati Udah ada tahun kalau pakai. diamati, kemudian memasuki Oktober Udah, kalau kita rezim makan. Oktober ini menjadi hal yang penting karena posisi komet ini paling dekat dengan matahari. Nah ini tetapi karena tidak bisa diamati juga astronom tidak bisa melakukan apa-apa, hanya memperkirakan lintasannya. Kalau nanti sekitar Desember Tahu kata kurang gizi. jadi nanti lebih intensif nanti akan dilakukan sekitar bulan Desember. Oke, Prof. Kalau tadi kan perkiraan seperti itu dan juga hasil amatan dari banyak pihak termasuk ilmuwan dan juga NASA seperti itu, Prof. Tapi ada tidak, Prof, membuka opsi lain ini juga disebutkan aman. Opsi lain memang masih dibuat, Prof, untuk ya mungkin ada tanda-tanda tertentu, Prof. Ya, opsi lain tentu semuanya kalau secara saintifik itu harus dibuktikan dengan data. Jadi tentu terbuka kalau memang ada data tertentu. Tetapi data sampai dapat astronom dari berbagai wilayah menunjukkan bahwa objek ini hanya sekedar melintas di wilayah tata surya, tetapi tidak mengancam bumi atau planet-planet yang lain pada saat ini maupun masa mendatang, karena hanya sekedar melintas dan tidak ada potensi untuk bertabrakan dengan objek tata surya. Be silent. Shadows of the dark. Close your eyes. Night falls. Let's light it up! Side by side!
dust. Close your eyes. Delve into destiny. Be silent. Feel the dark. Adventure time. Pertama, objek ini berasal dari tipis atau katakan piringan tipis pada bidang galaksi. Kalau ini berasal dari piringan tipis bidang galaksi, umurnya dekat dengan matahari ya, sekitar 4 miliar tahun, masih relatif muda. Sedangkan kalau itu berasal dari tipis atau katakan piringan tebal dari galaksi Bima Sakti, itu adalah bintang-bintang yang umurnya lebih tua dibandingkan dengan matahari. Matahari tadi disebutkan umurnya 4,5 miliar ya. Nah kalau objek-objek di piringan tebal dan galaksi itu sekitar 7 miliar tahun. Jadi ini memang masih terbuka apakah berasal dari piringan tipis. Itu berarti umurnya kira-kira hampir sama dengan matahari. Being too popular can be such a hassle. Itu umurnya Who bisa knew the people would 7 adore miliar me so tahun. much? Dan semakin jauh dari piringan galaksi itu memang bintang-bintang itu semakin tua. Baik, Prof. Dengan demikian bahwa dari hal yang bisa kita simpulkan tadi bahwa ini objek melintas, hanya melintas, tapi tidak membahayakan kehidupan di bumi dan di planet lain. Close your eyes. Luar biasa. Time to shine! Teamwork is dreamwork! Let's light it up! Observe. Be silent. Too dark. Mendapatkan informasi seperti ini harus validasi atau yang bisa kita kerjakan agar nanti juga kita tidak perlu tadi termakan hoax atau juga harusnya literasi yang juga lebih tinggi, Prof, dari Anda. Ya, objek tata surya dan juga objek langit yang lainnya, objek di luar tata surya seperti interstellar ini memang sangat menarik perhatian publik ya. Tapi memang sayangnya di era keterbukaan informasi yang di era digital ini Be silent. Too dark. Let's light it up! Straight pose! Feel the dark. Adventure time! bisa mengklarifikasi atau mencari informasi yang benar dari institusi yang memang mempunyai kompetensi. Kalau di Indonesia terkait dengan ketandarisaan bisa dari BRIN ya, atau dari IPB yang mempunyai program studi astronomi misalkan. Jadi ya tentu menghadapi harus informasi yang luar biasa dengan kompetensi. Be silent. Too dark. How dare you! Let's light it up! Observe. Go in! Let's light it up! Let my name go strong! To dust. Bicara yang berbeda kali yang di luar ikut politik di tanah air. Terima kasih Anda ya Prof ya. Kalau ada hal-hal berkaitan tarisa kami udah kembali. Gak apa-apa ya Prof ya. Baik Prof, terima kasih Prof. Selamat datang kita kembali. Jangan biarkan apapun menghitam cahaya. Baik, masker Science Body Wash dengan 2% bahan smooth dan harum anesthesia. Kulit harum mulai bagai lasting. Cintai gue, masker baik. Let's light it up! Too dark. Close your eyes. Feel the dark. Be silent. Let's light it up! Observe. Adventure time!
In Washington, Moscow, Beijing, and London, leaders are meeting with astronomers, physicists, and military generals with the same data, the same impossible correction, and the same unsettling question. What exactly is Three-Eyed Atlas? For months, the public was told it was harmless, a rock from beyond. But behind closed doors, telescopes track several pulse due its acceleration. Close your eyes. Light it up! Be silent. Turn To dust. Light it up! Dust. Everybody stand back! Rainbow! Let the world Atas, yaitu komet berasal dari interstellar atau ruang antar bintang di luar tata surya kita dan ditemukan yang ketiga dari sistem pemantau asteroid Atlas, ditemukan pada Juli 2025 yang lalu. Dari analisis orbitnya diketahui bahwa komet ini tidak mengelilingi matahari tetapi sekitar 12 dengan orbit hiperbolik. Dan lintasan komet ini melintas dekat orbit Mars. Terdekat dengan matahari terjadi pada akhir Oktober 2025 ini, kemudian nanti akan teramati lagi sekitar bulan Desember 2025, kemudian akan keluar dari tata surya kembali ke ruang antar bintang. Istimewa komet ini adalah ukurannya yang raksasa. Ukuran intinya diduga hanya sekitar 3 km, tetapi kepala kometnya diduga minimal berukuran sekitar 25.000 km atau sekitar 2 kali diameter bumi. Tetapi hasil pengamatan terbaru pada bulan Agustus itu dijumpai bahwa kepala komet yang terdiri dari karbon dioksida This realm is itu ukurannya sekitar 700.000 km. Jadi hampir setengah diameter matahari. Dan komposisi utamanya sebenarnya karbon dioksida dengan sedikit if you ever have komposisi dari gas atau dari bawah air. Nah, ini berbeda dengan komet yang berada di tata surya yang